Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua sahabat sawit. Pada hari ini saya akan tutorialkan cara penanggulangan sawit yang terkena jamur atau yang lebih orang bilang itu komes, khususnya di sawit ya. Maka untuk itu kita nanti akan tutorialkan sekaligus kita cara penanggulangannya dengan fungisida yang telah kita siapkan. Nanti kita akan kasih tahu cara pemakaiannya dan apa saja yang kita gunakan untuk penanggulangan kelapa sawit yang sudah terkena jamur Ganoderma yang nantinya akan merusak pohon sawit itu sendiri, yaitu entah dari pelepahnya patah-patah sehingga nanti tinggal ujung tombak pelepah sawitnya saja, atau kejadian banyak juga yang subur tapi tiba-tiba patah di tengah. Nanti bagaimana cara kita menanggulanginya sehingga tidak berkelanjutan dan tidak menyebar ke sawit-sawit yang lain. Baik, langsung saja, mungkin tidak panjang lebar, langsung saja kita perkenalkan produk yang kita gunakan untuk penanggulangan sawit yang terkena jamur Ganoderma. Untuk itu saksikan terus video ini bagaimana cara penanggulangannya sehingga nanti hasil yang kita dapatkan dengan aplikasi fungisida yang telah direkomendasikan untuk pengendalian jamur Ganoderma. Oke, ikuti terus video ini sampai tuntas. Oke, saudara sahabat sawit, apa yang telah saya sampaikan di depan tadi, kita akan aplikasikan biofungisida yang berfungsi untuk mengendalikan sawit-sawit yang terkena penyakit, khususnya jamur Ganoderma. Adapun sini kita perkenalkan produk yang kita gunakan atau nanti kita aplikasikan yaitu jenis ini ya, Gremi G ini mereknya. Ini sebagai apalah, biar berbagi. Gremi G ini karena kenapa menggunakan Gremi G? Gremi G ini unsur yang terkandung di dalamnya ini makanya bisa untuk pengendalian jamur sawit yang sudah terkena jamur Ganoderma. Mungkin para sahabat sawit bisa searching di mana-mana, yaitu untuk pengendalian jamur Ganoderma apa yang harus kita pakai, yang kandungan yang efektif untuk pengendaliannya itu. Kita memakai Gremi G ini karena memang sudah tertera di sini bahan aktifnya, yaitu kurang lebih ya di sini Trichoderma pseudoconigil DT9, atau yang orang gampangnya bahan aktifnya ada DT9, ada DT38, TO10 dan T29. Itulah yang biasanya bisa untuk mengendalikan serangan Ganoderma yang terkena pada pohon sawit. Maka untuk itu, kalau ingin mencari biofungisida untuk pengendalian tersebut, cari komposisi bahan aktif yang mengandung seperti apa yang telah saya sebutkan tadi, seperti DT39, DT38, TO10 dan T29. Kurang lebih itu untuk biofungisidanya. Namun aplikasinya itu tidak hanya cukup satu macam, karena ini sebagai
namanya yang terkandung di dalamnya itu seperti itu apa? Untuk penyebarannya nanti agar efektif harus ditambah apa? Makanya harus ada tambahan kompos. Komposnya untuk konsumsi pertama Gremigenya sendiri, yaitu kompos kita ini order, yaitu yang kandungan bahan organiknya itu tinggi, CN rasionya pun tinggi, pH-nya udah di atas 7 di atas 7, sehingga efektif nanti untuk konsumsi biofungisida ini untuk perkembangbiakannya agar lebih cepat tinggi dan manfaat yang dirasakan bisa lebih efektif dan tidak memerlukan jangka waktu yang sangat panjang, kurang lebih seperti itu. Kembali lagi ke biofungisidanya, ini adalah dikeluarkan oleh PPKS atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit, sehingga kemungkinan untuk manfaatnya bisa teruji karena dari PPKS sendiri untuk penelitiannya sudah dilakukan di berbagai tempat sehingga dapat menghasilkan produk tersebut. Adapun selain kompos untuk konsumsi Gremigenya nanti untuk perkembangbiakan yang cepat, kita penyiraman tahap awalnya itu juga harus menggunakan jenis cairan yang untuk meningkatkan perkembangan biakan fungisidanya itu sendiri, yaitu cairan yang mengandung hormon, sehingga nanti perkembangbiakan yang didapatkan maksimal. Ini sudah saya campur dengan air yang ukurannya botolnya itu kurang lebih 1 liter, itu bisa digunakan untuk 200 liter. Ini saya sudah campur dengan air kurang lebih 22 liter, kurang lebih cc-nya itu ya kurang lebih hampir ya 50-75 cc untuk pencampurannya. Mungkin langsung saja kita lanjut bagaimana cara pengaplikasiannya nanti. Nah, ini tadi sudah saya taburkan di area sawit yang kita akan aplikasikan. Contohnya ini seperti ini ya, pohon sawit yang sudah terindikasi terkena jamur kundur. Ini sudah beberapa kali dulu pernah saya obati. Ini karena cahaya matahari jadi tidak terlalu jelas untuk warna pelepahnya. Ini agak bersandingan, sebelahnya juga terindikasi juga, yaitu pelepahnya kalau dibiarkan nanti habis ya, karena kering patah terus begitu, sehingga kita coba kendalikan untuk tahap pertama ini. Ini tanggal 6 bulan 11 ini saya aplikasikan. Nanti akan saya sharekan lagi setelah beberapa bulan pengaplikasinya bagaimana perkembangan penggunaan pupuk ini terhadap sawit yang kita kendalikan dengan biofungisida Gremigea tersebut. Kita lanjut ke cara pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya tadi biofungisida yang campurannya itu tidak boleh langsung ditaburkan di atas permukaan tanah, karena nanti akan mengganggu perkembangannya dan tidak akan terserap dengan maksimal dengan baik, sehingga manfaat yang kita rasakan nanti tidak dapat. Makanya kita harus bikin lubang. Satu pohon ini kita aplikasikan 4 lubang. Per lubang kurang lebih perbandingan 2:1 antara Gremigea sebagai biofungisidanya dengan komposnya sebagai nutrisi, serta siram air untuk menyiramnya nanti agar langsung basah dan lembab di lubang tersebut. Nah, kita tengok 4 aplikasi lubang yang kita lakukan di satu pohon sawit.
4 lubang, dan perbandingannya itu 2:1 antara gremiginya 1, komposnya kurang lebih 2-3 kilo pun bisa. Perbandingannya 1:2 sampai dengan maksimal 1:3. Inilah cara pengaplikasiannya. Nanti dari lubang yang sudah kita bikin dan kita taburi, kita nanti penutupannya tidak boleh rata dengan permukaan. Jadi kurang lebih nanti penutupan biofungisida yang sudah kita tanam ini kurang lebih paling sekitar dua jari dari fungisida yang sudah kita tanamkan tadi, ditutup dengan tanah kurang lebih 2 jari ketebalannya, sehingga masih ada lekukan atau lubang yang tersisa gitu, sehingga nanti ketika hujan bisa menampung air hujan itu, sehingga memberikan efek lembab, dan sehingga perkembangan biofungisida yang sudah kita tanam ini cepat berkembang dengan kelembapan tanah tersebut, karena ada penyimpanan air di situ. Kurang lebih seperti itu. Itulah pengaplikasian biofungisida untuk pengendalian sawit yang terkena penyakit atau jamur Ganoderma. Kurang lebih ini bahan-bahan yang kita gunakan. Mudah-mudahan nanti kurang lebih 4-5 bulan kita lihat hasilnya. Ini termasuk sawit yang masih dalam kondisi stadium 1. Kemungkinan bisa 3-4 bulan sudah nanti perkembangannya bisa kita lihat. Lain dengan halnya kalau sudah stadium 2, 3, bahkan kalau 4 itu hampir mati. Makanya untuk itu saksikan terus channel Mas Iyut di YouTube. Jangan lupa ditonton, di subscribe dan komen. Oke pemirsa, sahabat sawit, itulah penjelasan singkat dari saya bagaimana cara pengendalian sawit yang sudah terkena serangan jamur Ganoderma. Untuk keterangan lanjut bisa tanya-tanya di channel Mas Iyut atau nomor HP yang bisa dihubungi, bagaimana cara mengendalikan sawit yang sudah terkena penyakit jamur Ganoderma tersebut, dan bahan-bahan apa yang perlu kita gunakan untuk mengendalikan penyakit jamur Ganoderma tersebut. Demikianlah tutorial atau cara pengaplikasian untuk pengendalian sawit yang rusak karena terserang jamur Ganoderma. Terima kasih atas perhatian semua sobat sawit. Salam egrek, srek getebuk sawitnya. Oke. Mantap sawitnya, buahnya, manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.